Dinamika kelahiran Pancasila. Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses sejarah kelahiran Pancasila. Dimulai dari pendirian BPUPK, proses pembelajaran dalam subbab ini juga akan menyertakan sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila. 1. Dinamika dalam sidang BPUPK pertama. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Shiunbiti Yosakai, BPUPK. Ini dilakukan Jepang guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang hendak dihadirkan. Namun demikian, janji itu baru ditepati pada tanggal 29 April tahun 1945. Ini menandakan bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah tanggal 1 Maret tahun 1945, melainkan tanggal 29 April tahun 1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK. Alasannya, badan ini dibentuk oleh pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Sumatera yang dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25, Jepang baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada tanggal 25 Juli tahun 1945. Bahkan, untuk kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Laut, Armada Selatan Kedua, Jepang tidak pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di kedua wilayah sebelumnya. Jika disimak dari hasil riset yang dilakukan oleh Darajadi dan Osa Kurniawan Ilham, 2020, Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Kelompok birokrat, residen, bupati, wali kota, kepala kantor, guru, dan sebagainya. 2. Kelompok independen, pengacara, pengusaha, wartawan, dan sebagainya. 3. Kelompok ulama. 4. Kelompok pergerakan nasionalis. 5. Kelompok perwakilan Jepang. Selain itu, di dalam keanggotaan BPUPK tersebut, kita dapat menemukan sejumlah orang peranakan, keturunan asing. 4 orang diantaranya merupakan keturunan Tionghoa, 1 orang keturunan Arab, dan 1 orang keturunan Eropa. Terkait keanggotaan ini, ada 8 orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPUPK termasuk Ichibangase Yoshio. Meskipun menjadi anggota, 8 orang Jepang tersebut tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat. Terakhir terkait keanggotaan, perlu dijelaskan pula bahwa ada beberapa orang perempuan yang masuk menjadi BPUPK, yakni Maria Oelva Santoso dan RSS Sunarjo Mangunpuspito. Sebagaimana dicatat oleh A.B. Kusuma dalam bukunya berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah 76 orang. Mereka terdiri atas 1 orang ketua, Kaicho, yakni Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, 2 orang wakil ketua, Fuku Kaicho, yakni RP Suroso dan Ichibangase Yoshio, Jepang. 60 orang anggota, IN. 6 anggota tambahan, baru menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, dan 7 orang anggota istimewa, Tokubetsu In, yang berasal dari Jepang. Selengkapnya,
Susunan nama-nama para anggota BPUPK adalah sebagai berikut. Mengenai suasana sidang BPUPK, desain tempat duduk seperti gambar di atas mungkin dapat menggambarkan cara para anggota BPUPK menyampaikan aspirasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan disusunnya meja dan kursi seperti itu, proses komunikasi dan musyawarah dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan, dekat dengan tempat duduk ketua dan wakil ketua, dapat melihat ke setiap peserta di berbagai sudut secara lebih mudah. Sementara itu, para peserta yang tengah duduk di kursinya masing-masing akan lebih mudah menyimak seseorang yang sedang menyampaikan pandangannya di bagian tengah ruang persidangan. Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 memiliki agenda pembahasan mengenai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang keduanya. Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang diusung oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat tentang dasar negara pada pidato pembukaannya tanggal 29 Mei tahun 1945, selama 4 hari berturut-turut beberapa anggota BPUPK mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda B. Kusuma, 2004, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Termasuk diantaranya Soekarno yang berpidato tentang Pancasila pada hari Jumat, tanggal 1 Juni tahun 1945, sebagaimana yang telah kita ulas. Menurut catatan yang diberikan oleh Darajadi dan Osa Kurniawan, 2020, sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda 2 tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK 2. Dinamika dalam perumusan Pancasila. Gagasan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya. Tugas tersebut mesti diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang yang kedua. Panitia tersebut terdiri atas 8 orang, maka dari itu, panitia ini dikenal juga dengan nama Panitia 8 yang terdiri atas A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. R. Otto Iskandar Dinata,
D. KHA Wahid Hasjim, E. Muhammad Yamin, F. Ki Bagus Hadikusumo, G. M. Sutarjo Kartohadikusumo, H. A. Maramis. Sebagai Ketua Panitia 8, Soekarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Ketua Chuo Sangiin, Soekarno berhasil mengumpulkan kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chuo Sangiin dalam sidang yang diadakan pada 18 sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 1945 untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK. Selain 32 orang itu, ia juga mengundang anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta meski bukan anggota Chuo Sangiin, seperti Agus Salim, KH Kahar Muzakir, Dasaat, Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, Hindro Martono, Rooseno, Jenal Asikin Wijajakusuma, Maria Ulfah, Sastro Muljono, Supomo, R.A. Wiranatakusuma, Surahman, Suwandi, dan Tan Eng Hoa. Meskipun total yang diundang sebanyak 47 orang, yang datang hanya 38 orang. Pada rapat yang berlangsung pada tanggal 22 Juni tahun 1945, sehari setelah sidang terakhir Chuo Sangiin berakhir, tersebut, tidak ada satupun wakil dari pemerintah pendudukan Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu Abi Kusno dapat dengan tegas mengemukakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari manapun. Di akhir pertemuan, Soekarno kemudian memutuskan untuk menyusun sebuah panitia kecil yang menggantikan keberadaan Panitia 8 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945 melalui sidang pertama BPUPK. Menurut Soekarno, pembentukan panitia yang bertugas menggantikan Panitia 8 bentukan BPUPK ini adalah untuk menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK belakangan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9 yang terdiri atas A. Soekarno, Ketua, B. Muhammad Hatta, C. A. Maramis, D. KHA Wahid Hasjim, E. Muhammad Yamin, F. Abdul Kahar Muzakir, G. H. Agus Salim, H. Abi Kusno Cokrosuyoso, I. Ahmad Subarjo. Ada dugaan bahwa sebenarnya Ki Bagus Hadikusumo ingin dimasukkan dalam panitia kecil tersebut. Akan tetapi, karena ia terburu-buru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1945 setelah melakukan sidang Chuo Sangiin, ia tidak masuk ke dalam panitia yang dibentuk oleh Soekarno melalui rapat tersebut. Segera setelah dibentuk, Panitia 9 melaksanakan pertemuan pada hari yang sama di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang di dalamnya berisikan dasar negara yang disepakati untuk diambil dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni tahun 1945. Terjadi perdebatan pada rapat tersebut. Sebagian dari anggota Panitia 9 menginginkan agar Islam menjadi dasar negara, sementara sebagian yang lain menolaknya. Usulan-usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sanggahan dari anggota lainnya. Namun demikian, perdebatan tersebut pun berakhir dengan kesepakatan berupa rumusan sila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di dalam Pancasila. Setelah itu, Muhammad Yamin sebagai salah satu anggota Panitia 9 diminta Soekarno untuk membuat suatu teks rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya berisi rumusan Pancasila yang sudah disepakati oleh seluruh anggota Panitia 9. Namun demikian, teks yang dibuat Muhammad Yamin tersebut dirasa terlalu panjang sehingga kemudian Panitia 9 membuat teks yang lebih pendek. Setelah usai, Soekarno menamakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan nama Mukadimah. Sukiman menamainya Gentleman's Agreement dan Muhammad Yamin menamainya dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat masa sidang BPUPK kedua berlangsung pada 10–17 Juli tahun 1945,
Rumusan naskah rancangan pembukaan UUD NRI 1945 yang disepakati pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh Panitia 9 dibacakan oleh Soekarno di dalam permulaan sidang itu. Di dalam naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat 3 bagian penting, yaitu sebagai berikut. A. Bagian pertama. Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Di dalamnya, termuat isi bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan hak seperti halnya yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu, segala penjajahan di dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. B. Bagian kedua. Pada bagian ini, pembukaan UUD menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Bagian ketiga. Bagian ini berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam bagian ketiga inilah terletak rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai dasar negara beserta Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI 1945, masa sidang kedua BPUPK menyepakati pula rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, sidang kedua BPUPK ditutup pada tanggal 17 Juli tahun 1945. Sidang itu sekaligus menjadi akhir tugas dari BPUPK. 3. Dinamika dalam pengesahan Pancasila. Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam Perang Asia Pasifik mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dalam situasi genting seperti itu, pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya, Hisaichi Terauchi, mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Lalu, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sementara para anggota PPKI terdiri dari Supomo, KRT Rajiman Wediodiningrat, RP Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, KH Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surjo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.H. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Yohanes Latuhar Hari, dan Yap Chan Bing. Kemudian, tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah sebanyak 6 orang yang terdiri dari Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A.A. Wiranata Kusuma, Kasman Simodimejo, dan Iwa Kusuma Sumantri.
Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Setelah BPUPK dibubarkan, PPKI mewarisi tugas dari BPUPK, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga berkewajiban untuk meyakinkan rakyat di tanah air terkait kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan. Sebelum PPKI melakukan sidang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Hal itu membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Momentum ini langsung ditanggapi oleh para pemuda di tanah air untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda lantas mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang dipimpin oleh tokoh pemuda, Chaerul Saleh, itu menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sepenuhnya kehendak rakyat Indonesia dan tidak bergantung pada restu pihak manapun, apalagi pihak kolonial Jepang. Selepas rapat tersebut, tokoh pemuda lainnya, Wikana dan Darwis, diutus untuk menemui Soekarno dan Hatta dan menyampaikan desakan para pemuda agar proklamasi kemerdekaan lekas dilakukan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta menolak tuntutan para pemuda tersebut. Sularto dan Dorothea Rini Yunarti dalam konflik di balik proklamasi menjelaskan bahwa penolakan Soekarno dan Hatta didasarkan pada pertimbangan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan secara gegabah dan harus dibahas dengan para anggota PPKI yang telah terbentuk. Setelah gagal membujuk Soekarno dan Hatta, kelompok pemuda tersebut mengadakan rapat kembali. Haryono Riyandi dalam proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Revolusi Politik Bangsa Indonesia menceritakan bahwa rapat tersebut dilakukan di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut dihadiri para tokoh muda termasuk diantaranya Chaerul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Sukarni, dan Singgi. Hasil rapat memutuskan untuk membawa dan mengamankan Soekarno dan Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh pihak Jepang. Tepat pukul 4.30 waktu Indonesia Barat para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Aksi ini mulanya dilakukan untuk menekan kedua tokoh tersebut agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di tempat itu. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tetap bergeming menghadapi tekanan tersebut. Kabar penculikan Soekarno dan Hatta akhirnya sampai kepada salah satu tokoh dari golongan tua, Ahmad Subarjo. Ia kemudian bertemu dengan Wikana di Jakarta. Setelah mempelajari apa yang sedang terjadi, ia bersepakat bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan, tetapi tetap dilakukan di Jakarta. Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Jusuf Kunto akhirnya menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Sekembalinya rombongan ke Jakarta, Soekarno-Hatta bersama para pemuda mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, mereka lantas mencari tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi di rumah milik Laksmana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Rumah Tadashi Maeda dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks proklamasi karena alasan keamanan dan kedekatan hubungan Tadashi Maeda dengan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Diketahui beberapa orang turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi tersebut, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, Sukarni, B.M. Diah, serta beberapa orang Jepang seperti Laksmana Tadashi Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi. Meski begitu, tidak semua orang tersebut terlibat secara langsung dalam perumusan naskah proklamasi.
Menurut Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam bukunya masing-masing berjudul Untuk Negeriku dan Lahirnya Republik Indonesia, perumusan naskah proklamasi terjadi di ruang makan rumah Laksmana Maeda. Ahmad Seobarjo menuturkan bahwa pada mulanya di ruangan tersebut hanya terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, Laksmana Maeda, Miyoshi, dan dirinya. Saat naskah proklamasi hendak ditulis, Laksmana Maeda dan Miyoshi secara bergiliran mengundurkan diri sehingga tersisa 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dalam momen perumusan naskah proklamasi yang bersejarah itu, Soekarno mempersilakan Muhammad Hatta sebagai penyusun teks proklamasi karena dipandang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kendati begitu, bagi Muhammad Hatta justru Soekarno yang dipandang memiliki kemampuan menulis yang lebih baik. Akhirnya Muhammad Hatta mendikte baris-baris kalimat teks proklamasi, sementara Soekarno yang menuliskannya. Soekarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang terdiri atas 2 kalimat. Kalimat pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat tersebut diambil dari bagian akhir alinea ketiga Piagam Jakarta. Sementara itu, kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," merupakan pemikiran Muhammad Hatta yang kemudian mendapatkan koreksi atau perbaikan. Setelah teks proklamasi dirumuskan, para tokoh bangsa yang hadir saat itu berdiskusi terkait di mana tempat pembacaan teks proklamasi akan dilakukan. Atas pertimbangan keamanan, Soekarno memilih halaman depan kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi kemudian dibacakan oleh Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang pertama baru digelar tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional di daerah. 3. Menetapkan 12 departemen, kementerian dengan masing-masing menterinya. Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dan menghasilkan putusan, yaitu 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang pertama merupakan sidang terpenting dan bersejarah karena di dalamnya terdapat peristiwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang tersebut juga dihadiri kelompok pemuda yang diwakili oleh Chaerul Saleh, Sukarni, dan Bikana. Pada kesempatan itu, Chaerul Saleh memberikan kritik keras kepada PPKI yang dianggap sebagai lembaga yang masih membawa pengaruh Jepang. Ia berpandangan bahwa semenjak Indonesia merdeka, semua yang berkaitan dengan Jepang harus disingkirkan dan ia mendesak agar rapat dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga rakyat dapat mengikuti jalannya persidangan. Selain itu, Chaerul Saleh juga meminta agar PPKI diubah menjadi Komite Nasional Indonesia atau KNI. Muhammad Hatta, seperti yang diakuinya dalam buku Untuk Negeriku, merespons tuntutan para pemuda yang disuarakan Chaerul Saleh dengan mengatakan bahwa, "Kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia, dan terhadap rakyat kami tanggung jawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama." Soekarno mendukung sepenuhnya pernyataan Muhammad Hatta tersebut.
Dalam sidang tersebut juga terjadi pembahasan penting berkenaan dengan keberatan dari para pemeluk agama selain Islam terhadap kalimat di dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keberatan tersebut disampaikan oleh seorang perwira Angkatan Laut Jepang kepada Muhammad Hatta pada sore hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Muhammad Hatta mendapati bahwa para pemeluk agama selain Islam di Indonesia bagian timur, salah satunya Yohanes Latuhar Hari, merasa didiskriminasi dengan adanya kalimat di atas. Dikatakan bahwa saudara-saudara di Indonesia bagian timur lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia yang baru merdeka jika kalimat tersebut tidak diubah. Hatta, 1970. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI lantas mengajak para tokoh Islam mengadakan rapat kecil pada pagi hari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebelum sidang pertama dimulai untuk membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang masih terdapat dalam rancangan pembukaan UUD NRI 1945. Sejarah mencatat, rapat tersebut berlangsung selama 15 menit dengan kesepakatan penting, yaitu mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI kemudian melakukan sidang pertamanya dan dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya. Sidang pertama PPKI resmi dibuka pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh 27 orang anggota. Soekarno mengawali sidang dengan sebuah pidato yang mengingatkan para anggota PPKI bahwa Indonesia sedang berada dalam zaman peralihan yang berubah secara cepat. Karenanya, mereka harus menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Soekarno juga menekankan di muka sidang bahwa, janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah. Peristiwa bersejarah itu pun terjadi. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat rumusan 5 sila Pancasila di dalam pembukaannya. Oleh karena itu, secara bersamaan Pancasila sah menjadi dasar negara. Meski berlangsung dengan cepat, sidang pertama itu telah menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya. Dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahirannya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, lalu diikuti oleh perumusan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,